Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, hari ini kita belajar mengenai descriptive text ya. Salah satu dari teks yang ada di dalam bahasa Inggris adalah descriptive text. The definition of descriptive text is one main word is described. So today, here we go. Descriptive text. What you learn, in this video, first, the definition of descriptive text. What the definition of description text you can learn from this video, and then after that, after definition, you can know about the characteristics of the text, because every text has always special or different characteristic from others. Next, the structure. What is structure? Structure adalah susunan. If you want to make a text, especially for descriptive text, you have to know the structure. Susunannya seperti apa? Ya, susunannya itu harus jelas. Karena kalau susunan itu salah, ini yang membuat teks itu jadi tidak sesuai dengan definisinya. Ya. Next, example. Okay. In this video you can learn definition, characteristics, ciri-cirinya, structure, and also give you the examples of the text. Here we go. Come to the definition. What is the descriptive text? Here we go. Descriptive text, kata utamanya adalah describe. Apa itu describe? Describe adalah menggambarkan, mendeskripsikan. Descriptive text is a type of text in English that clearly describe the characteristics inherent something. It can be humans, animal, plants, or anything, or any objects. Jadi descriptive text itu describing. Jadi kalau kita mendengar kata descriptive text, itu pasti fokusnya kita ke describing. Describing seperti apa? The purpose of this text is to provide clear information about the object described to the reader. Jadi main utama dari tujuan utama dari teks ini adalah memberikan sebuah informasi yang jelas tentang objek yang dideskripsikan kepada para pembacanya. Ini untuk lebih jelasnya, ini adalah kalau kita terjemahkan, adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menggambarkan dengan jelas sifat-sifatnya yang melekat pada sesuatu, baik itu manusia, it can be animals, plants, or object. Tujuan dari teks itu adalah memberikan informasi yang jelas mengenai objek yang digambarkan kepada pembacanya. So, you have to remember, you have to pay attention on this main key. The key word here adalah describing. Descriptive text is describing. Apa yang didescribe? Yang didescribe, it can be human, it can be animal, it can be plant, it can be place, benda-benda mati, or any objects. Jadi descriptive text is describing. Okay, the definition has been already read by you, and then we come to the next video. Now, what are the characteristics? Apa karakteristiknya atau ciri-cirinya apa dari descriptive text? If you find many texts, you can look the characteristics of each text. So by looking at the characteristics, you can define what text that you are reading. Jadi dengan tahu karakteristik, kita akan tahu gitu, teks itu teks apa, teks itu teks apa.
Okay, we'll continue. What are the characteristics? First, the characteristic possess their descriptive text that are the text contains the focus on only one object. Jadi kalau deskripsinya satu objek aja, ya, satu objek yang digambarkan. Ya, hati-hati kalau kita membuat sebuah teks atau kita mengenal sebuah teks dan itu teksnya tidak fokus pada satu, ini bahaya. Ya, karena itu akan menjadikan sebuah definisi deskriptif teks itu tidak masuk karena ini hanya satu, one object. Usually description is detail, jadi detail banget. Satu objek tapi detail. Ya. Di sini, for example, I give you an example here, descriptive text about animals. The text, ya, animals itu, ya nanti ada contohnya ya, ada contohnya. Itu ada teks itu bisa berisikan contain various information about physical description, ya, root, habitat, or origin, leading to unique facts related to these animals, ya. Itu, nah, harus diperhatikan gitu. Biasanya kalau deskriptif itu ke physical appearance, tapi tidak selalu ya. Ada bisa you can explain about food, habitat, origin. Ini kalau contohnya adalah animal, ya. Kalau yang objek lainnya bisa. Tapi poinnya adalah kata kuncinya, the main key, the keywords of the text is of the characteristic is detail, ya, detail. Jadi telling a detail, yeah, in detail about telling something, an object in detail, yeah. Okay. That's characteristic. Nah, salah satu lagi, kita udah baca. Kalian udah baca, oh ini detail, oke. Okay. I can assume that this is a descriptive text. The second you have to know, that you have to find out is about the tense. Apa itu tense? Tense itu adalah pola kalimat yang dipakai di situ. Apa pola kalimatnya? Pola kalimatnya ada yang kita bisa lihat kalau pola kalimat yang general itu ada past tense, ada present continuous, past continuous, dan lain-lainnya. Present tense, tapi yang untuk descriptive text yang kita gunakan adalah, yang digunakan dalam descriptive text adalah simple present tense. Ya, simple present tense. Ya. Jadi the two characteristic that you can find out, that you can see from the text is first, yeah, the detailed information about the object. Secondly, is about the tense that or tense is being used in the text, ya. Jadi harus diperhatikan itu untuk menentukan apakah teks deskriptif atau bukan. Okay, let's continue. Here we go. Nah, kembali lagi ya tadi ya. Ini dinamakan language features. Apa itu language features? Jadi bahasa, susunan bahasa, pola, bisa juga dikatakan pola. Dinamakan tadi present tense itu ya. Ini adalah namanya language features. This text uses the simple present tense. Yeah, because we will describe the facts attached to an object. And one of the functions of the simple present tense itself is to show a fact or truth. Nah, ini. Ya, ini adalah alasan kenapa kita menggunakan present tense. Kenapa di teks deskriptif itu menggunakan present tense? Kenapa? Salah satu ciri dari present tense itu sendiri adalah to show a fact or truth. Jadi kalau kamu kepingin membuat sebuah kalimat, ya menyusun kalimat, dan itu yang menunjukkan sebuah fakta atau kebenaran, you have to use present tense. Okay. Ya, jadi ini adalah alasannya kenapa sih kita harus menggunakan simple present tense dalam teks deskriptif. Ini ya. Ini adalah salah satu bahasanya. Kalau mungkin kalian masih bingung dengan penjelasan Bapak, ini Bapak tuliskan juga sekalian gitu ya. Ya. Sama persis yang Bapak terangkan tadi. Simple present tense sendiri adalah untuk menunjukkan suatu fakta atau kebenaran. Remember, ya, keep in your mind.
If you want to make a sentence, if you want to tell someone about the truth or about a fact, you have to use the tense. What tense? The tense is simple present. Ya, simple present. Tense, pola kalimat simple present. Kalau ingin kita menunjukkan sebuah suatu fakta atau kebenaran. Ya, this is a language features from of text descriptive. Next. Here we go. Nah, kalau sudah tahu bahasanya, Pak, sudah tahu detailnya seperti apa. Now, come to structure, susunannya. Apa dong, gitu kan? Kalau kita kita melihat teks-teks itu banyak sekali susunannya. Text is not only one paragraph. Biasanya seperti itu. Ada two paragraph, ada yang three paragraphs. It can be more, ya. Let's take a look here. The text descriptive, you will find identification. What's that? Identification. Here we go. Ini identifikasi adalah identifikasi terletak pada paragraf pertama. Jadi paragraf pertama dalam teks deskriptif itu adalah identifikasi objek yang akan kita jelaskan. Ya, tidak langsung tiba-tiba kalian menyebutkan detailnya. No, you have to tell first. Ya, the reader, you have to tell what object that you are going to describe. Ini penting banget. Ini namanya identification. Ya, jadi reader itu akan tahu, oh ini loh yang mau dideskripsikan. Nah, untuk selanjutnya lebih detailnya, ini adalah paragraf kedua. Inilah the main point, ya, dari deskripsinya. Kenapa? Ini deskripsinya di sini, ya, deskripsinya. Nah, bagian ini terletak pada paragraf kedua dan seterusnya. Berisi tentang sifat-sifat yang melekat, ya, ciri khas dari objek, ya. Ya, apapun itu, physical appearance, ya, atau mungkin mengenai apapun itu yang related to the object. I'll repeat again. Yeah, there are two parts of descriptive text here. First paragraph is identification. You have to know, you have to tell first about the object that you are going to describe. After that, you have to tell in detail. You have to describe it, yeah, in the second paragraph about the object. Okay, right? Okay, let's continue. Here we go. I'll give you examples here. Okay, not only example, but even examples. Yeah, here we go. My room is my favorite place in my house. Nah, ini yang mau dideskripsikan, tapi yang mau dideskripsikan adalah my room. Identification. Baru tujuannya. My room is in second floor. Ini baru detailnya. Next to my big sister's room. My room is painted light gray. There is a big bed inside my room where I sleep every day. I put some pictures on my desk. There are my family picture, my picture with my friends, and my picture with my pet, Luna, a Persian cat. I also have drawers where I put all my clothes inside. My room is not big, but it's the best place in my house for me. Inilah deskripsinya. Jadi first adalah what is the object that you are going to describe. You have to put in the first paragraph. Second paragraph adalah keterangan detailnya mengenai objek yang mau dideskripsikan. Ya, seperti ini ya. Ini adalah contoh teksnya yang simpel aja. Ya, yang penting adalah kita tahu dulu, oh strukturnya di mana ini. Ya, gimana sih, seperti apa sih? Ya, gimana dan seperti apa sih modelnya? Oke. Nah, ini adalah menggunakan simple present. Okay. Here we go. Nah, ya, ini adalah terjemahannya. Biar kalian bisa melihat lagi dengan video ini. Singapura. Kita bicara mengenai negara Singapura. Ya. Singapore, yes,
It is a famous country. Have you ever visited Singapore? You haven't? Let me tell you about Singapore. Udah jelas. Ini yang mau dibahas adalah Singapura. Singapura ya. Yang mau dideskripsikan mengenai Singapura. Tapi di sini penulisnya, ini kalau tadi kan langsung ya to the point ya. My room bla bla. Kalau ini agak panjang dikit ya. Jadi dia sebelum mendeskripsikan, dia tanya dulu ke readernya. Jadi seolah-olah ada sebuah interaksi antara penulis dengan dengan para readernya, pembacanya. Ya, dari kata ini. Have you ever visited Singapore? Ya, if you haven't, let me tell you about Singapore. Singapore is an island city. Bla bla bla. Ya, most Singaporeans live in high. Nah, ini adalah the first paragraph. Dinamakan identification. Next. Singapore, ini baru udah mulai langsung ke yang lainnya ini, ya, detailnya. Nah, ini. Now let me tell you about the old section of this. Oh, ini maksudnya udah ini ya, the old section ya, Chinatown. Nah, oke. Yeah, ditutup dengan well, since Singapore lies near the equatorial line, of course, it has a tropical climate with nice weather in both dry and rainy season. Yeah. Okay, I think it's enough for materi untuk kali ini ya, mengenai descriptive text ya. Jadi Bapak harapkan dengan video ini menambah pengetahuan kalian apa itu mengenai descriptive text, strukturnya seperti apa, language feature-nya yang dipakai seperti apa, berapa paragraf poinnya, ya. Next kita akan bahas lagi lebih detail komparasinya. We can compare descriptive text dengan report text karena descriptive ini ada kemiripan dengan report text. Ya. I think it's enough for now, and thank you for your attention. See you for the next knowledge, learning language about English. Yeah, English is a habit, so if you want to master English, you have to make it as your habit. Dari bahasa aku itu aja. Thank you very much. See you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.